Pertama, mereka tidak melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang firman Tuhan katakan, sehingga pada akhirnya keturunan dari bangsa Israel mulai menjauh daripada Tuhan, dan akhirnya mereka menyembah kepada Allah-Allah lain. Itu yang sejak semula Tuhan Allah ingatkan. Oh rasa kabata kalamarabata kaya namarabasikir. Begitu juga kehidupan kami saat ini Tuhan. Biarlah kami terus memegang teguh firman-Mu sampai Engkau menjemput kami di awan-awan yang permai. Biarlah hati kami senantiasa berpaut kepadamu Tuhan. Kami membawa anak-anak kami untuk mengenal Tuhan, untuk hidup takut akan Tuhan, untuk hidup mengalami Tuhan Yesus. Bagian kami sebagai orang tuanya berdoa meminta belas kasihan-Mu dan berikan contoh teladan yang bisa kami lakukan, yang bisa dilihat oleh anak cucu kami ya Bapa. Hanya kepadamu kami menyerahkan anak-anak kami Tuhan. Biarlah anak-anak kami boleh mengalami Kristus dalam kehidupannya. Mereka juga memiliki cinta mula-mula kepadamu Tuhan. Karena firman-Mu mengatakan, Engkau yang sejak semula memilih kami, Engkau yang sejak semula telah menentukan dalam kehidupan kami. Bahkan dalam kandungan orang tua kami, Engkau sudah menenun kami. Dan hari-hari yang kami lalui sudah Kau tuliskan dalam kitab kehidupan-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu, biarlah hamba-Mu juga anak cucu kami boleh mengalami apa yang Engkau nyatakan dalam firman-Mu, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami bersama anak cucu kami boleh mengasihi Engkau, dan dari generasi hamba-Mu sampai generasi seterusnya, dari keturunan kami semua Tuhan, mereka memiliki roh takut akan Tuhan. Mereka hidup dalam perkenanan Tuhan. Apapun tantangan yang mereka hadapi, apapun kejadian yang mereka alami Tuhan, jangan biarkan tangan-Mu melepaskan mereka ya Bapa. Jangan biarkan tangan-Mu melepaskan kami dan anak cucu kami Tuhan. Jangan biarkan tangan-Mu melepaskan apa yang menjadi iman percaya kami kepadamu Tuhan. Biarlah kami terus berpegang erat. Biarlah kami terus memegang firman-Mu. Biarlah kami terus memegang tangan kasih-Mu Tuhan, sehingga kami tidak terlepas. Tetapi apalah kami Tuhan sebagai manusia, kami mungkin bisa terlepas, tetapi kalau tangan-Mu yang kuat, yang mengangkat kami, yang memegang kami, yang menopang kami, tidak ada satu pun yang dapat melepaskannya. Kami membutuhkan Engkau Yesus. Kami memerlukan Engkau Allah Roh Kudus. Ya Aba, ya Bapa, inilah hidup kami. Kami membawa anak cucu kami Tuhan, supaya mereka tidak seperti bangsa Israel yang telah meninggalkan Engkau. Mereka beribadah kepada Astrofet, mereka beribadah kepada Baal-Baal, dan mereka menjauhi daripada firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan itu dari anak cucu kami Tuhan. Jauhkan itu dari kehidupan kami Tuhan. Jauhkan semuanya itu. Kami minta di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kau melihat kedalaman hati kami, Kau melihat kerinduan kami. Yang bisa kami lakukan saat ini hanya berdoa, meminta belas kasihan-Mu Tuhan. Karena kami menyadari sebagai manusia kami memiliki keterbatasan. Untuk saat ini pun kami berjauhan dengan anak-anak kami Tuhan. Kami tidak bisa melihat mereka secara kasat mata, tetapi kami percaya ada tangan Tuhan yang menopang anak-anak kami. Ada tangan Tuhan yang melindungi pergaulan anak-anak kami, sehingga mereka boleh berada di dalam jalur kebenaran firman-Mu Bapa. Kami minta pertolongan-Mu ya Bapa, supaya anak-anak kami terus memegang firman-Mu, hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan mereka boleh mengalami Kristus dalam kehidupannya. Itulah doa pengharapan kami. Itulah doa kami di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah pujian syukur persembahan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu.
sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang kuasa. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Benar Bapa, Engkau Allah yang setia, janjimu ya dan amin. Satu yang kami minta daripadamu, pegang erat hidup hambamu, istri kami, pegang erat hidup anak kami Gregory Menelantosan, putri kami Novarianti, menantu kami Kamal, cucu kami Kev, anak kami Jim Fredrik Menelantosan, putra kami Masda Putra Lamandu. Bapa, pegang erat anak cucu keturunan kami Tuhan, dari generasi ke generasi, supaya mereka hidup di dalam takut akan Tuhan. Mereka mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai penguasa tunggal dalam hidupnya. Kami minta kepadamu Tuhan, pegang erat anak-anak kami, iman percaya anak-anak kami. Apapun yang mereka alami, biarlah mereka senantiasa memandang kepadamu. Mereka berharap kepadamu dan terus mengandalkan Engkau dalam seluruh langkah kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih untuk segala kasih karunia-Mu Tuhan. Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Dan di pagi hari ini Tuhan, singkapkan pewahyuan-Mu yang baru dari hamba-Mu saat kami membaca Hakim-Hakim 2 Tuhan. Biarlah apa yang selama ini kami tidak ketahui, Kau berikan pengertian yang baru. Yang selama ini kami belum memahami, Kau berikan pemahaman yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan yang persembahkan kepada-Mu. Haleluya. 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 Kita buka Yos Hakim-Hakim 2. Hakim 2. Malaikat Tuhan di Bochim. Lalu malaikat Tuhan pergi dari Gilgal ke Bochim dan berfirman, telah kutuntun kamu keluar dari Mesir, dan kubawa ke negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangmu. Dan aku telah berfirman, aku tidak akan membatalkan perjanjianku dengan kamu untuk selama-lamanya. Tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tetapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Setelah malaikat Tuhan mengucapkan firman itu kepada seluruh Israel, menangislah bangsa itu dengan keras. Maka tempat itu dinamai Bochim. Lalu mereka mempersembahkan korban di sana kepada Tuhan. Orang Israel menyembah berhala pada zaman hakim-hakim. Setelah Yosua melepas bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel masing-masing ke tanah milik pusakanya
untuk memiliki negeri itu, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua. 80 Yosua mati usia 110 tahun, berarti 30 tahun. Sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Hares di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, generasi yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan para Astoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan-jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya, yang mendengarkan perintah Tuhan mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka, karena orang-orang itu mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat daripada nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Apabila murka Tuhan bangkit terhadap orang Israel, berfirmanlah ia, karena bangsa ini melanggar perjanjian yang telah kuperintahkan kepada nenek moyang mereka dan tidak mendengarkan firman-Ku, maka aku pun tidak akan menghalau lagi dari depan mereka satu pun dari bangsa yang ditinggalkan Yosua pada waktu matinya, supaya dengan perantaraan bangsa-bangsa ini aku mencobai orang Israel, apabila mereka tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh nenek moyang mereka atau tidak. Demikian Tuhan membiarkan bangsa-bangsa itu tinggal dengan mereka, tidak segera menghalau mereka. Mereka tidak diserahkannya ke dalam tangan Yosua. Puji Tuhan, haleluya. Kita membaca firman Tuhan di Hakim-Hakim yang kedua. Ini jelas sekali pada waktu Yosua menjadi semakin tua, dan Yosua sebelum meninggal ada malaikat Tuhan. Saya percaya ini Tuhan Yesus sebetulnya. Ini panglima Pak, karena dia berfirman. Karena konteks bahasa Indonesia ditulis malaikat Tuhan, padahal saya percaya ini Tuhan Yesus sendiri. Dikatakan ayat 2, tetapi janganlah kamu mengikat perjanjian dengan penduduk negeri ini. Mezbah mereka haruslah kamu robohkan. Tetapi kamu tidak mendengarkan firman-Ku. Mengapa kamu berbuat demikian? Lagi aku telah berfirman, aku tidak akan menghalau orang-orang itu dari depanmu, tapi mereka akan menjadi musuhmu, dan segala Allah mereka akan menjadi jerat bagimu. Ini luar biasa banget. Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Dia mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, yang sedang terjadi, dan akhir dari segala sesuatunya. Makanya Tuhan senantiasa mengingatkan umat Israel supaya dia benar-benar menghalau, menghabiskan, membunuh orang-orang Kanaan. Karena itu akan menjadi jerat buat bangsa Israel. Tapi bangsa Israel tetap mengeraskan hati,
Mereka menganggap ringan apa yang firman Tuhan katakan. Mereka berkompromi, dan pada akhirnya di ayat yang ke-19, di ayat yang ke-19 Hakim-Hakim 2, Tuhan itu mengirimkan seorang hakim. Karena Yosua sudah mati, para pemimpin mereka diurapin Tuhan. Tetapi ayat 9, tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar ini. Kenapa itu terjadi? Saya percaya waktu itu bangsa Israel disuruh menghabiskan orang Kanaan, tetapi dia tidak mau, ya kan? Mereka akhirnya bangsa Kanaan itu menyembah kepada Baal-Baal, dan dari komunitas mereka, dari persekutuan mereka, akhirnya cepat atau lambat keturunan-keturunan dari bangsa ini melihat hal yang ajaib ya dari orang-orang penyembah berhala tadi, yang supranatural mungkin bisa terjadi seperti zaman sekarang lah. Kita lihat dukun-dukun bisa mengeluarkan, sedangkan Allah yang mereka sembah sepertinya tidak melihat lagi mukjizat yang nyata yang bisa dilihat dengan mata, sehingga mereka mulai berbalik. Ya, kalau dulu dia melihat kehidupan orang yang tidak mengenal Allah kok kayaknya hidupnya baik-baik aja, kok kayak duitnya malah banyak. Hidupnya kayak raya gitu. Bisa seperti itu. Nah, kalau dulu waktu keluar dari Mesir kan dia ngelihat ada tiang awan, tiang api, dan mereka juga ngelihat laut terbelah. Itu pun mereka masih tetap bersungut-sungut dan mereka tetap meninggalkan Tuhan gitu loh. Apalagi sekarang cuma Yosua ditinggalkan Musa sebentar aja, dia naik ke Gunung Sinai, mereka sudah membuat patung. Iya, betul. Nah, kemudian Yosua meninggal, ya, kemudian dipimpin para hakim. Dan saya percaya dalam masa hakim itu nggak disebutkan sih mujizat-mujizat yang nyata dengan mata lihat. Ini seperti pemimpin, Mas. Kayak pemimpin di zaman itu. Zaman itu berarti disebut hakim-hakim. Hakim-hakim, pemimpin ya, pemimpin yang. Kalau Musa kan dia disebut imam. Tapi ini kan hakim-hakim. Iya. Saya percaya bahwa itulah mungkin awal mulanya nanti terbentuknya negara teokrasi gitu kali ya. Pemimpinnya yang dia mengasihi Tuhan, tetapi dia juga dikasih hikmat gitu loh. Ya kan? Nah, ya kan seperti itu kan. Seperti Yosua, ya, kemudian hakim, dia kasih takut akan Tuhan, dikasih hikmat, sehingga dipandang itu bahwa dia itu punya kebijaksanaan gitu. Sebagai pemimpin pemerintahan, pemimpin sebuah bangsa, sekaligus dia sebagai hakim. Iya. Kepala agama juga bisa seperti itu. Nah, kita kembali ke sini bahwa kita lihat kalau Tuhan mengingatkan supaya bangsa Israel itu harus membinasakan, ya harusnya dibinasakan. Gitu loh. Konteks yang sekarang yang kita lihat bahwa spirit ini sih masih terjadi sampai hari ini, ya kan? Dimana kehidupan zaman sekarang itu, ya kan? Itu sangat kuat, spirit menyembah berhalanya itu kuat sebetulnya. Sadar atau tidak sadar, kita sering menomorduakan Tuhan dalam kehidupan kita. Contoh yang paling nyata, berhala itu apa sih? Kalau saya lihat di sini, bangsa Israel kan membuat kayak patung. Aisitoret itu kan seperti patung dewi lah. Dewi, kalau di sini kayak dewi, bisa Ratu Kidul, bisa Dewi Sri, bisa orang Jawa, ya pokoknya sesuatu yang disembah. Nah, waktu mereka menyembah itu mereka mesti memberikan korban. Ya, korban itu bisa korban dari tanah, korban dari binatang, seperti yang mereka lakukan bangsa Israel waktu Tuhan minta potong kambing, potong lembu, potong burung tekukur, itu bentuk korban. Aisitoret pun juga meminta persembahan seperti itu. Mereka disembah, dimuliakan, dan Tuhan sangat marah. Pertanyaannya, untuk zaman sekarang apakah itu masih berlaku? Jangan salah, spiritnya masih berlaku, ya kan? Jujur aja dalam kehidupan kita hari lepas hari, penyembahan berhala itu apa sih? Penyembahan berhala itu setahu saya adalah satu sistem nilai di dalam pemikiran kita, di mana Tuhan itu bukan menjadi yang pertama, ya kan? Itu sistem nilai dalam pemikiran kita. Jadi kalau menjadi yang pertama itu yang disembah, gitu loh. Sistem nilai dalam pemikiran kita, ada Allah lain selain Tuhan Yesus yang kita sembah, itu penyembahan berhala. Contohnya apa? Yang real itu orang mencari uang. Dia terlalu sibuk mencari uang, ya kan? Itu spiritnya, sehingga dia lupa bahwa berkat itu datang dari Tuhan. Tetapi enggak, orang kalau udah mengejar uang, dia menghalalkan segala cara. Kerja juga dari pagi sampai pagi dia jalani untuk datang kepada Tuhan. Nomor 2, gitu loh. Ini
juga hobi bisa menjadi berhala juga gitu. Karena saking hobi kadang-kadang istri ngingetin dia, Mas berdoa, nanti dulu deh, gua mau main sepeda dulu deh, saya mau mancing dulu ya kan. Kadang-kadang sekarang kan sistem bicycle race, semua orang pada berlomba-lomba pagi-pagi naik sepeda. Justru lebih Ya kan? lebih bahagia. Kayaknya dia nyaman, ya nggak salah sih, tapi kalau kita tidak memprioritaskan itu menjadi hal yang keberapa sih nggak masalah. Tapi yang paling utama, sebelum kita melakukan suatu, maukah kita bersekutu dengan Tuhan? Nah, yang pernah kita diskusikan itu kalau itu jadi berhala, ciri-cirinya gimana? Ayo, ketika enggak, ini kan misalnya ciri-ciri itu menjadi sebuah berhala. Ayo, ya, kita pernah diskusi soal itu, hobi, jadi, apapun itu, ketika apa, sehingga kita bisa masing-masing bisa tahu nih, oh ini sudah jadi berhala nih. Gitu. Jadi gini, apa yang saya pelajari ya, kalau kita menyembah berhala itu cirinya gampang. Kalau itu sudah menjadi berhala buat kita. Menjadi berhala buat kita, cirinya gampang sih. Setiap orang bisa mengenali, yaitu apa? Kalau berhalanya disinggung, kita marah, itu udah jadi berhala. Contoh nih, kita asik main handphone, ditegur, oh ya salah, udah menjadi berhala. Apalagi lah, kita hobi kita ditegur, Mas mau jangan banyak ini, ini kita salah. Itu udah menjadi berhala sih. Saya juga sering diingatkan sama istri saya juga. Nah, saya belajar untuk mendengarkan dulu, oh iya ya, prioritas utama tetap Tuhan. Nah, gunanya suami istri itu ya saling mengingatkan. Bangsa Israel itu lepas daripada Tuhan karena mereka nggak mau mendengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Nah, kalau kita ada pasangan, istri kita bisa saling mengingatkan. Saya sebagai suami bisa menegur istri saya, istri juga bisa mengingatkan saya. Ini salah satu bentuk perlindungan Tuhan sebetulnya. Dengan membaca firman seperti ini, kita sama-sama diingatkan supaya kita tidak melenceng jauh. Karena tanpa sadar, ya kita itu sering melenceng. Nah, kalau keterusan, kita bisa melencengnya jauh banget. Kalau yang aku lihat yang bisa itu sebenarnya mengukur itu, setiap orang aku bisa ngelihat gini. Misal kerja nih ya, kerja. Apakah dia menjadi stres banget ketika misalnya dia udah dalam pekerjaan itu tiba-tiba terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan rencana dia. Nah, lihat reaksinya. Nah, itu menjadi berhala buat dia atau tidak tuh kelihatan di reaksi. Soal makan, aku sering negur Mas juga. Apakah itu menjadi berhala buat kamu? Kayaknya makan tuh kayak apa gitu kan? Apakah kamu bisa bereaksi itu nggak masalah gitu loh, walaupun kamu nggak makan sehari-hari pun atau belum ketemu makan gitu kan? Karena kan kita percaya makanan itu kan bukan sesuatu yang hanya sekedar makanan badani aja gitu loh. Kalau kita mengimani kita memang mendapatkan makanan rohani, itu juga menguatkan kita juga kan. Bisa kita sanggup untuk melewati hari gitu, atau sanggup kita menghadapi hal apapun di hadapan kita, masalah kita sampai malam pun, walaupun kita tidak ketemu makan atau tidak makan pada waktu yang tepat seperti biasanya. Itu salah satu ciri juga loh Mas, gitu loh. Ya, kalau aku sih ngeliatnya satu itu, dua ya, keinginan mau beli baju misalnya, hobi nih shopping, pas barangnya mau dibeli gitu kan, ternyata udah dibeli orang atau udah sold out, udah nggak ada. Lihat reaksinya, apakah dia marah gitu kan, atau dia bersungut-sungut. Nah, itu jadi sudah berhala buat dia. Jadi sebenarnya bukannya soal disinggung. Menurut aku, hobi misalnya, dia sudah berangkat mau sepeda nih, tiba-tiba istrinya ngelarang, Mas jangan ini Mas, berangkat ini dong gitu. Entah kapan waktu ya, tiba-tiba hobi ini ditegur sama istri dan istri minta waktu, temenin aku ke pasar dong gitu, aku lagi butuh ditemenin, atau inilah di rumah aja lah, anak mau pengen, atau istri minta ya udah temenin aku dong, aku pengen disayangin atau apa kan, minta waktunya. Lihat reaksinya gitu. Juga sama di pelayanan gitu, ketika dia sudah pelayanan, wow exciting, mau keluar, sudah mau berangkat pelayanan nih gitu, tiba-tiba itu ada satu kondisi yang dia harus melepaskan itu, tapi dia nggak dongkol, nggak marah, tapi ada hikmat yang dia tangkap, maksudnya itu gitu loh. Itu tidak menjadi berhala gitu. Lihat reaksinya, ini udah aduh gimana nih, malah dia marah-marah kan, aku nih sudah janji nih jemaat, aku sudah mau pelayanan ini, udah ditungguin orang sampai segitunya gitu. Itu berarti sudah menjadi berhala buat dia. Mestinya adalah dia gampang aja tinggal cerita, jadikan berkat gitu loh buat jemaatnya, sampaikan kenapa hal dia tidak bisa berangkat. Menurut aku ya,
saya mau melayani keluarga saya dulu, terima kasih puji Tuhan. Mungkin dan jemaat juga harus dewasa juga ketika itu terjadi, supaya tidak memberhalakan dia sebagai seorang pembicara. Itu juga terjadi juga loh. Jadi dua arah nih. Kadang-kadang aku ngeliat jemaat juga bisa memberhalakan pendetanya. Kalau pendetanya bukan pendetanya yang datang, kayak kesel, kayak marah, terus tanpa bersedia untuk dilayani yang lain. Misalnya ada kekecewaan lah, ternyata bukan pendeta itu yang layanin gitu. Itu berarti dia sudah memberhalakan pendeta dia, pembicara pendeta, bukan Allah lagi yang dia mau dengar, bukan firman Allah lagi yang mau dia dengar. Kerinduan itu bukan itu gitu, benar. Nah, jadi melihat segala sesuatu itu bisa menjadi berhalanya kita zaman sekarang, itu seperti itu salah satu contohnya. Entah hobi, entah barang kita aja. Kita punya barang nih, misalnya aku suka sama mangkok atau gelas, pecah nih, kita udah barang antik, kita udah sayang kuprak pecah. Bagaimana reaksi kita? Marah, murka, atau senyum-senyum aja gitu loh. Sama dengan kehilangan uang gitu. Kita gimana rasa hati kita gitu loh. Kalau kita bisa, ya udahlah, itu berarti bukan berkatnya kita lah gitu. Nah, itu berarti kita tidak mengikatkan diri kita dengan mamon itu gitu. Ya kalaupun hilang lah gitu ibaratnya. Walaupun atau ditipu orang lah, atau dompetnya kecuri, ya sudahlah gitu ibaratnya. Kita ngurus lah, nggak usah harus stres. Reaksi kita itulah yang Tuhan mau. Kita nggak usah stres, nggak usah marah-marah sama pasangan, nggak usah marah sama orang lain apa-apa, atau nggak usah marah dengan kejadian itu. Santai aja gitu loh. Ya udah, ya hilang lah gitu loh. Kita ikhlas ya, mungkin orang itu lagi butuh duit atau gitu. Jadi sebenarnya Tuhan tuh pengen juga ngeliat reaksi kita, bener kan? Jadi hal-hal yang kecil sih aku ngeliat. Itulah kenapa kemudian kita nih memang hidup kita nih diajarkan untuk di tempat itu, melihat segala sesuatu di depan mata kita, sampai kok aku bilang sama Mas tuh kan, kita tuh bisa menjadi kayak tawar gitu loh dengan apa yang disampaikan dunia ini. Bisa menjadi tawar kalau kita memang suka berpakaian, ya berpakaian, tapi kita nggak addicted banget gitu loh, kayak harus merek brand gitu loh. Pokoknya terikat banget gitu. Sampai kalau kita nggak pakai brand merek itu, kayaknya kita stres banget. Nah, itu sudah menjadi berhala. Terus kita tuh harus punya fashion model yang seperti ini gitu ya. Kalau nggak pakai model fashion yang begitu, kita udah stres gitu. Ibaratnya udah nggak percaya diri. Nah, itu udah berhala. Sama apapun dalam kondisi apapun. Sehingga kalaupun situasinya kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan seperti yang kita harapkan itu, kita tetap menerima dan merasa nyaman saja, nggak ada masalah, berarti itu tidak menjadi berhala buat kita. Itu aja sih, Mas. Ya. Jadi kembali ke sini, itu salah satu bentuk bagaimana kita mengenali bahwa kita menyembah sesuatu itu kayak berhala. Jadi spirit berhala itu sampai zaman sekarang masih berlaku dan masih berjalan. Betul. Makanya kita diberi kepekaan. Bagaimana kita bisa peka? Ya mendengar firman Tuhan. Karena berhala itu sistem nilai di mana segala sesuatu yang kita pikirkan itu lebih daripada Tuhan. Betul. Ya itu. Kalau hubunganmu dengan istrimu menjadi berhala, itu juga bisa juga, karena terlalu sayang sama istri sampai menomorduakan Tuhan, ada. Dan Tuhan akan uji seperti itu. Begitu juga kita mungkin pelayanan, begitu melayani sampai kita prioritas ke keluarga kurang, itu juga jadi berhala. Tuhan nggak berkenan. Kalau istrinya Pak SBY, Tuhan tidak senang seperti itu. Jadi kembali kepada firman Tuhan di tempat ini, satu hal, Tuhan itu adalah Alfa dan Omega. Dia tahu dari awal kejadian, pertengahan kejadian, sampai akhir kejadian. Dan dia mengingatkan bangsa Israel untuk membinasakan orang-orang Kanaan. Nah, itu supaya dia sebabnya harus kita ingat. Ya, supaya kalau ada sesuatu hal yang memang Tuhan mau tuntaskan, tuh memang harus tuntaskan sih. Dan itulah PR-nya kita, aku rasa ya, Mas. Jadi dari perjalanan kita membaca firman Tuhan ini, dari kejadian sampai dengan sekarang ini, dari perjalanan bangsa Israel mendapatkan penyertaan dari Allah sendiri, sampai mereka kemudian dari Musa pindah ke Yosua, dari mereka juga akhirnya sampai dan masuk tanah Kanaan, sampai mereka akhirnya mau akan menguasai dan sampai bisa menguasai. Ini banyak hal yang kita pelajari, Allah tuh sangat sungguh ingin kita tuh benar-benar 100% sungguh mendengarkan apa yang dia mau, melepaskan, menghancurkan, membuang tanpa kompromi gitu loh, tidak toleransi dengan apa yang Tuhan tidak berkenan. Nah, kayak apa yang dilakukan oleh bangsa Israel, ya akibatnya itu gitu loh.
akibatnya itu. Dan Allah kan udah tahu sebenarnya kalau mereka tetap melanggar itu, Allah tuh udah tahu konsekuensinya. Tapi memang kan Allah memberikan kehendak bebas setiap orang. Gitu. Allah tuh udah mengingatkan aja, tinggal mengingatkan sampai akhirnya juga Allah berhak. Ini kan Allah mencobai pada akhirnya. Jadi pun kalau kita kan sering juga tuh aku bilang sama Mas, kok apa Allah tuh tidak mencobai. Mas bilang kan Allah itu mencobai gitu loh. Jangan salah, berapa kali di firman ini Allah itu memiliki kuasa. Jadi dia akan mencobai setiap kita. Kalau kita sekarang kan kita menganggap kayak Allah tuh nggak akan mencobai kita. Berapa kali Allah tuh mencobai, tapi mencobai itu adalah gini, dia sudah mengingatkan sebelumnya. Nah itu kalau aku lihat konsekuensi dari apa yang dia pilih, kan Tuhan udah ngomong, kalau kamu melakukan firman-Ku, kamu akan dapat. Ya, tapi itu dalam kata-katanya Allah melakukan itu gitu loh. Dalam hal apakah kita memilih pilihan kita itu gitu loh. Dalam pilihan kita itu Allah sudah mengingatkan dan memberikan kesempatan, ya silahkan gitu. Ketika kamu memang memilih apa yang tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan, ya Tuhan berkehendak untuk meninggalkan bangsa itu, meninggalkan kasih karunia yang sudah dia janjikan itu gitu loh. Kembali itu konsekuensi, kalau aku bilang konsekuensi pilihan kita. Kan aku udah ngomong firman Tuhan, kalau kamu melakukan firman-Ku, maka ini akan terjadi dalam hidup. Kalau kamu melanggar firman-Ku, maka itu yang terjadi. Itu pilihan di tangan kita. Begitu juga saat ini nih, kita udah tahu kebenaran nih. Kita mau hidup dalam kebenaran atau kita mengikuti kehidupan dunia, itu konsekuensi kita masing-masing. Mungkin saat ini nggak akan kelihatan, tapi pada akhirnya nanti akan terlihat gitu loh. Perbedaan itu akan makin jelas. Seperti saya bilang tadi, kalau kita menyimpang, kalau kita nggak diingatkan, kita dibiarkan terus pembiaran, kita makin lama penyimpangannya jauh banget gitu loh. Sampai akhirnya kita tidak tahu tujuan hidup kita, karena kita udah menyimpang terlalu jauh. Tapi dengan suami dan istri saling mengingatkan, saling menegur, saya percaya penyimpangan itu tidak akan terlalu jauh gitu loh. Dan akhirnya kita akan kembali seperti apa yang Tuhan mau. Itu aja sih. Nah, kalau kita ngeliat juga di bangsa ini juga ini berarti kan perjalanan sudah panjang sekali dan sudah jauh sekali, karena Allah berapa kali membangkitkan, disebutkan di sini kan hakim-hakim. Berarti Allah itu membangkitkan seorang pemimpin di suku bangsa ini sudah berapa kali sebenarnya, dari perjalanan sampai akhirnya tetap aja mentok gitu bangsa ini. Menjadi bangsa yang tegar tengkuk. Ketika hakim itu hidup, mereka nurut. Ketika hakim-hakim itu sudah nggak ada, udah bubar lagi. Nah, betul. Ini ada satu hal yang harus kita pelajari juga soal ini untuk kita sekarang ini. Kepemimpinan itu memang penting, tapi kepemimpinan yang benar itu adalah dalam pribadi lepas pribadi. Nah, kalau pemimpinan yang Allah harap, Tuhan Allah harapkan itu adalah dalam setiap keluarga, itu kepala, betul? Nah, itu. Jadi kepemimpinan dalam sebuah gereja ya pendeta, pentua gitu kan. Tapi dalam kepemimpinan ketika seperti sekarang nih keadaan lumpuh, tidak ada lagi kita bisa bertemu seperti yang kemarin aku bilang. Kita nggak ada lagi bertemu dengan pemimpin-pemimpin kita secara langsung gitu ya, untuk digembalai, untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan secara langsung, face to face, seperti kalau misalnya kita berangkat ke gereja atau berkumpul pada situasi sekarang ini. Maka itu jangan sampai kita kehilangan kepemimpinan itu. Tetap ada di dalam setiap keluarga kepemimpinan yang memimpin gitu. Ya, kembali bahwa benar nggak, kalau itu tidak tumbuh dalam setiap keluarga, Mas, kepemimpinan atau hakim-hakim yang seperti ini tidak ada di dalam setiap keluarga, Mas bisa bayangkan kemana arah jalan setiap keluarga. Dan ini yang penting sekali, yang harus kita memang harus setiap keluarga Kristen dimanapun berada, Sabang sampai Merauke, seluruh dunia juga, kepemimpinan di dalam setiap keluarga ini yang memang Allah mau tumbuh dan tetap ada gitu dalam situasi sekarang ini. Kalau itu tidak ada, bayangkan lari kemana? Tidak ada kepemimpinan di dalam keluarga. Dan ini kita juga patut kita pergumulkan, kita doakan juga. Kerinduan kita juga gitu loh, untuk setiap keluarga dimanapun mereka berada, saudara-saudara kita,
kepemimpinan di dalam setiap keluarga itu ada untuk menjadi memimpin keluarga ini tetap bertumbuh seperti yang Allah inginkan. Ya, kembali ke masalah ini tadi bahwa Tuhan memang membangkitkan hakim-hakim, ya, pemimpin-pemimpin lah untuk bangsa Israel. Kita perkecil, pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 10, dan akhirnya di keluarga. Yang jadi masalah kalau dalam keluarga itu nggak ada seorang pria atau mungkin bapaknya mati, ya mau nggak mau ya ibunya. Kalau ibunya mati ya minimal anaknya, atau kalau boleh saya katakan pemimpin terkecil adalah diri kita sendiri. Jadi kita harus membangun diri kita sendiri, ya. Bagaimana cara memimpin? Ya kita mempersiapkan hati kita datang kepada Tuhan, baik pria maupun wanita. Kita harus memimpin diri kita sendiri. Kalau di dalam rumah tangga ada orang yang lebih tua, ada seorang ayah, ada seorang ibu, ya ajak mereka. Kalau mereka nggak mau, ya kita coba berdoa buat mereka. Kita belajar memberikan istilahnya kita membagikan, dan kita terus berdoa sampai orang tua kita mampu untuk bisa menjadi seorang pemimpin gitu loh. Tetapi minimal dari diri kita sendiri itu ada kerinduan untuk merenungkan firman Tuhan, untuk memimpin diri kita sendiri. Itu poin yang paling kecil. Kalau diri kita bisa memimpin diri kita sendiri, kita akan dipercaya Tuhan untuk memimpin yang lebih besar. Kalau saya sebagai seorang pria, saya harus bertambah kapasitas saya punya keluarga, saya akan pimpin keluarga saya. Kalau saya punya menjadi salah satu pimpinan di satu perusahaan, ya saya akan coba membagikan apa yang saya dapatkan itu, dan itu makin bertumbuh. Jadi kembali di tempat ini, yuk kita kembali, jangan pernah abaikan apa yang firman Tuhan katakan. Kalau janji Dia tuh ya dan amin. Ya. Udah pasti, hanya tinggal bagaimana kita mengerjakan itu, Ya. gitu, supaya itu memang benar-benar menjadi bagian kita. Ya, jadi sekali lagi kita mengucap syukur. Ya, kalau di pagi hari ini kita ditegur, kita diingatkan bahwa jangan mengabaikan apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun hal-hal mungkin itu sederhana, tetapi biar itu tertanam dalam hati kita dan kita melakukan. Ya, betul. Bangsa Israel diingatkan sebelum Yosua mati, bahkan Tuhan Yesus sendiri sebagai malaikat Tuhan, ayat 2. Mereka menangis, mereka berjanji, tetapi keturunan mereka saat mereka sudah tidak melihat lagi apa yang dilakukan Yosua, Musa, keturunan mereka akhirnya berbuat jahat. Kenapa itu terjadi? Saya percaya karena kepala-kepalanya tidak membagikan nilai-nilai secara utuh. Kalau dia membagikan nilai-nilai utuh, anaknya pasti akan ngikutin, gitu kan. Tapi kita harus kembali juga bahwa di bangsa Israel itu kan ada gabungan juga, bukan bangsa Israel murni. Enggak lagi, karena gara-gara orang tua mereka dulu kan tidak menghabiskan itu kan yang diminta Allah perkawinan campur segala bisa macam terjadi itu. ya, akhirnya sehingga murtad jadinya. Sehingga karena adanya, kita nggak tahu perkawinan campur itu, Allah kan sudah mengingatkan jangan sampai anak-anakmu gitu kan, karena mereka akan melemahkan engkau, akan menjadi duri pada matamu. Gitu. Ini saya yakin ini karena perkawinan campur juga, karena di firman Tuhan dikatakan bangsa Israel menikahi suku-suku Kanaan, begitu juga bangsa wanitanya asli juga diberikan kepada, dan itu yang membuat mereka akhirnya fokusnya berubah. Bahasa toleransi itu gitu ya. Itu justru itu menghancurkan. Iya, buat kita pribadi masing-masing ya, kalau saya bilang di hari-hari ini ya, kalau kita mau hidup sungguh-sungguh ya cari orang yang benar-benar mengasihi Tuhan Yesus sama-sama. Jangan satu mengasihi Tuhan Yesus, satunya mengasihi Allah yang lain. Itu pasti akan terjadi kekacauan. Kalaupun memang bisa, itu kasih karunia Tuhan lah. Benar-benar harus perjuangan darah dan daging. Artinya kita benar-benar menangis tiap hari buat pasangan kita gitu loh. Oke, tadi itu menarik kalau Mas bilang soal keturunan. Nah, kita nih kan ada sekarang ini mungkin kita sendiri bukan keturunan yang masih baru lah, anggap keturunan yang lahir dalam Kristus ya. Kalau aku sendiri pun baru keturunan keberapa nih, dari orang tua, ibu, baru keturunan kedua gitu. Kita nggak tahu kalau keturunan ke-7 sampai ke-10 nanti seperti apa situasi. Nah, ini yang harus kita risaukan, harus kita perhadapkan kepada Tuhan, supaya Tuhan itu menjaga memelihara anak cucu keturunan kita tetap ada di dalam kasih karunia mengenal Yesus Kristus, Allah Bapa Tuhan kita ini gitu. Kalau memang panjang umur dan masih perjalanan panjang kita di dunia ya, sampai pada masa itu harus kita bawa dalam pergumulan doa. Jangan sampai kayak begini jadinya, kayak bangsa
Ini kan keturunan-keturunan baru yang dia tidak melewati masa, tidak lagi mungkin mendengar, karena disebutkan di sini tuh Allah membangkitkan hakim beberapa kali, berarti udah berapa kali zaman gitu loh, mungkin udah terlewatkan itu. Tapi ya itulah yang mengingatkan kita juga, kita sebagai orang tua terhadap anak, cucu dan keturunan kita harus sangat, kita dari sekarang kita juga mendoakan mereka tetap terjaga gitu. Tuhan memang mengizinkan gitu, artinya kita kan nggak tahu juga, hari-hari ini kan hari-hari terakhir, itu kan sudah mendekati harinya Tuhan gitu kan. Kalaupun Tuhan masih memberikan kesempatan itu, ya kita minta kalau waktunya memang masih waktunya. Kalaupun memang udah hari-harinya, sepertinya doa kita adalah anak cucu keturunan kita diselamatkan gitu, supaya mereka jangan di waktu yang sempit sekarang ini mereka tidak melenceng, nggak ke kiri dan nggak ke kanan. Itu harus pergumulan kita ya. Kita pasti rindu lah anak-anak keturunan kita itu semuanya pulang semua, berkumpul bersama kita, ketemu dengan Allah Bapa, dan itu pergumulan kita. Itu keselamatan nggak cuma diri kita, nah itu keselamatan yang kita harus pikirkan dari keluarga kecil kita. Nah, besarnya adalah siapa lagi gitu loh, orang-orang yang sudah mengenal Yesus, kasih karunia Allah jangan sampai terhilang. Saudara-saudara kita, teman kita, ya kita doakan juga mereka. Akan ada waktunya Tuhan berkarya melalui doa itu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa mereka. Itu kali. Tapi seperti yang ada di firman Tuhan ini kan, itu kehendak bebasnya mereka juga. Kalau memang spiritnya mereka kayak keturunan Israel memang tegar tengkuk, bebal, Allah mau gimana lagi? Gitu. Makanya doa kita supaya Allah Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus itu senantiasa memegang hidup kita, ya kan? Ya. Karena kalau kamu pernah bilang kalau Tuhan yang memegang, dia nggak akan lepas. Nggak akan lepas. Kalau kita yang memegang, ada saatnya kita lepas gitu kan. Jadi doa kita itu, saudara-saudara, yang harus kita doakan adalah Allah Bapa kita, minta dia memegang kita. Karena kalau sekali dia memegang kita, menangkap tangan kita, menangkap kaki kita, ketika kita jatuh atau kita terhempas, dia akan tarik kita, dia akan seret kita, dan itu nggak akan pernah bisa lepas. Jadi minta tangannya yang memegang kita gitu, karena kita manusia, kita memiliki kelemahan, kita yang sering meninggalkan dia. Tapi kalau dia tidak pernah sekalipun dia meninggalkan kita. Jadi doa kita adalah minta dia menangkap kita, memeluk kita, mencengkram kita. Itu. Ya. Jadi setuju banget ya. Jadi itu yang akan menjadi doa kita, dan firman Tuhan hari ini sangat menguatkan kita. Banyak hal pertama yang kita pelajari, jangan abaikan firman Tuhan sekecil apapun juga, lakukan dengan setia. Jangan sampai jadi berhala, ada berhala. Dan yang kedua, kita belajar mengenalin berhala yang membuat kita menjauh daripada Tuhan. Tadi udah ngomong panjang lebar, salah satu ciri berhala, kalau berhalanya disinggung menjadi marah. Kalau bukan soal disinggung, Mas. Ya. Kalau disinggung cuma ditegur aja, yang seperti aku bilang tadi. Kalau ada sesuatu hal dari entah kesukaan dia, entah itu hobi, entah itu makanan, entah itu barang, entah itu pekerjaan, kalau itu tidak terjadi seperti apa yang dia inginkan, lihat reaksinya. Kalau reaksi kita, masing-masing pribadi kita bereaksi sangat luar biasa, atau kita marah, kita murka, kita mengumpat, entah mengeluarkan kata-kata atau kesal dengan siapa aja, itu berarti itu sudah jadi berhala buat kita. Ingat, itu aja satu ciri-cirinya gitu ya. Ya. Selain ciri yang tadi yang Mas bilang, kalau disinggung misalnya, ditegur, bukan disinggung, ditegur. Ini main game terus, ini main Facebook ya, terus. Ditegur sama, maksudnya gitu. Kalau disinggung itu cuma disinggung, tapi kalau peneguran tuh beda, Mas. Jadi kalau ditegur itu dia lebih dalam gitu, intens kata-kata kalimatnya. Jangan terlalu banyak menghabiskan waktu buat main Facebook, kok kayak main HP, kayak nggak pernah bisa jauh dari handphone, dikit-dikit HP, baru buka mata, seperti yang aku tegur juga kan, baru buka mata HP langsung ngecek WA gitu kan. Nah itu kan ciri-ciri itu sudah jadi berhala gitu loh. Bukan pagi-pagi ngucap syukur dulu ke Tuhan, buka mata gitu, makasih Tuhan, makasih Bapak buat pagi hari ini Kau sudah bangunkan. Secara pribadi dulu ngucap syukur, berterima kasih, lihat kanan kiri kita, ada suami kita, ada istri kita di kanan kiri kita, anak kita, cium dia dulu, peluk dia dulu gitu loh, ngucap syukurnya, makasih masih bisa melihat keluargaku gitu kan. Itu dulu gitu loh, jangan salah kita ini.
Itu yang bisa juga kemudian celah kekuasaan gelap itu masuk, karena dia melihat itu bagi prioritas kita dalam hidup kita ini. Betul. Nah, kita melayani siapa dulu pagi hari, itu jadi celah dia untuk masuk. Dia ngelihat gitu loh celah kita. Jadi kita harus menghancurkan itu dan menutup celah itu. Jangan izinkan sukacita kebahagiaan kita tercuri hanya karena memang kita tidak tahu bagaimana kita memulai hari kita dengan Allah kita, dengan orang yang kita kasih di depan mata kita, anak kita, suami kita, istri kita. Terus kemudian melayani mereka dulu terlebih dulu, baru kita melayani orang di luar sana gitu. Karena yang utama adalah keluarga. Ya, itu bagus sekali. Jadi memang kita harus juga menyampaikan dengan komunikasi yang baik. Karena di dalam setiap keluarga itu punya karakter pribadi masing-masing, suami dan istri. Ya puji Tuhan kalau suaminya mau mendengarkan, mengerti, memahami. Kadang juga ada suami yang begitu keras hati, cara penyampaian yang gak bagus mungkin jadi bentrok, sehingga istri pun juga ngalamin kepahitan gitu. Oleh karena itu memang perlu berdoa, perlu hikmat, penyampaiannya seperti apa. Saya percayalah setiap keluarga pasti memiliki bahasa-bahasa tersendiri ya, supaya mereka bisa sepakat intinya bahwa yang kita lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan, gitu aja, fokusnya seperti itu. Ya, kita tutup dengan mengucap syukur ya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk sharing firman Tuhan di dalam Hakim-Hakim 2. Kami berterima kasih Tuhan, Kau yang menyingkapkan segala sesuatunya buat kami masing-masing. Dan biarlah kami berkomitmen dalam kehidupan kami untuk tetap setia melakukan firman-Mu dan tidak menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Jauhkan dari hidup kami Tuhan untuk hal-hal yang membuat Engkau bersedih, bahkan melakukan penyembahan berhala, mengabaikan Engkau, menjadikan Engkau yang nomor 2 dalam hati kami. Kami minta kalau itu ada terbesit, kami dari cabut segala kuasa-kuasa tersebut di dalam nama Yesus Kristus, sehingga hati kami dibenarkan, hati kami disucikan, hati kami dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus adalah Tuhan, Yesus Kristus tetap Tuhan, Yesus Kristus selama-lamanya Tuhan, Juru Selamat, Penguasa Tunggal, Raja di atas segala raja dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami akhiri sharing pagi ini dan kami mengucap syukur untuk berkat-Mu yang kami terima. Dan Engkau menumpangkan tangan atas setiap kami, hamba-Mu Iko Joni Wantosen, istri kami Ansa Sriani Erlinova, juga anak cucu kami, dan Engkau memberkati kami. Engkau menghadapkan wajahnya kepada hamba-Mu bersama istri dan anak cucu kami, dan dengan iman firman-Mu mengatakan, diberkatilah Engkau Iko Joni Wantosen, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah siapapun juga yang mendengar firman Tuhan di pagi ini. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah tempat adonanmu, diberkatilah pekerjaan tanganmu, apa saja yang kau kerjakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang menjadikan berhasil. Kasih Tuhan melingkupi kehidupanmu semua, anugerah Tuhan berlimpah atas kehidupanmu semua. Engkau disertai Tuhan sepanjang masa di dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan. Amin, amin, amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Sebab
Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Haleluya, Tuhan berkati.